Mungkin saya mulai dengan yang sedikit, apa sih cognitive science? Ya. Oke, Bapak Ibu semuanya kalau boleh memejamkan mata, ayo memejamkan mata semuanya, kecuali saya, Pak Menko juga, pejamkan mata. Oh, pejamkan mata. Iya, pejamkan mata, oke. Oke. Apa yang ada di ruangan ini? Ayo sebutkan. Oke, Pak Menko, Prof. Stella, apalagi? Bendera, foto-foto, ada meja, kursi. Oke, boleh buka matanya. Selamat Natal. Jadi hari ini spesial hari Natal. Ini Pak Sesmenko. Ya, selamat Natal. Tadi kita ada sekitar 5 orang ya yang hadir di sini yang merayakan Natal, selebihnya pada cuti, Bu. Jadi Prof. Kristi termasuk yang tidak cuti. Jadi kita bilang kita ini keluarga Pancasila. Walaupun kita berbeda dalam iman, tapi kita bersama dalam kemanusiaan, itu Bu. Tapi nanti mohon Bu Prof. Kristi, ini adalah acara Senin pagi, kita sebutnya sinergi sebentar. Tapi Prof. Kristi ini kan sangat terkenal ya, luar biasa itu. Pendatang baru langsung melejit. Dan banyak yang bertanya-tanya, mengapa Prof. Kristi kacamatanya kok seperti ini? Gitu ya. Jadi tahu, aku baca di sosmed kan begitu. Walaupun saya masih penasaran, mengapa orang meributkan kacamatanya Prof. Kristi, itu lebih penting. Penting itu. Dan beliau adalah ahli dari psikologi kognitif dan learning science. Apa? Learning science. Saya sebetulnya nggak tahu itu apa itu barangnya itu ya. Jadi terserah Prof. Kristi sharing bahwa kita setiap Senin bersinergi untuk mengawal transformasi PMK. Jadi PMK itu mulai pendidikan, kementeriannya Ibu, sampai Kementerian Agama, kemudian kebudayaan juga, Kementerian Kesehatan, penanganan bencana, apalagi Bro? Perempuan anak, kaitannya dengan perundungan, olahraga, kependudukan, pokoknya ada 8 kementerian berada di bawah koordinasi kita. Dan kita sekarang sedang berusaha untuk menjadi smart ministry, bekerja lebih cerdas, karena beban akan semakin berat, tetapi bagaimana kalau kerja cerdas kita bisa menjalankannya dengan lebih ringan. Gitu Prof. Terima kasih kehadiran Prof. Kristi, sekali lagi selamat Natal dan sebentar lagi tahun baru kepada Prof. Kristi dan keluarga. Terima kasih, saya serahkan sepenuhnya ke Prof. Kristi. Terima kasih. Kita duduk di sini Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih sekali Pak Menko, saya sudah diundang. Senang sekali bisa hadir bersama di sini. Kebetulan saya juga mau berterima kasih karena bahkan sebelum ini pun kita sangat sering dengan para orang-orang dari Kemenko PMK. Kita sudah bekerja bersama cukup sering sejak awal. Dan saya mohon maaf, saya hari ini tidak pakai baju putih karena kemarin tiba-tiba dikasih tahunya malam hari, jadi baju putihnya masih ada di laundry. Jadi, tapi kan katanya dress code-nya putih dan hitam, jadi ya sudah saya hitam-hitam gitu. Oke. Mungkin tadi sangat menarik sekali bahwa Pak Menko berbicara ingin ini menjadi smart ministry ya Pak ya. Sudah kelihatan sekali bahwa
dengan adanya acara seperti ini ya, ini sudah salah satu awal yang kalau dari cognitive science itu memang menjadi ada bukti-bukti nyata bahwa itu adalah bagian dari smart ministry. Okay. Kenapa? Karena memang ada bukti-bukti penelitian ilmiah bahwa kebersamaan, maksudnya bersama-sama di dalam acara yang agak yang tidak formal itu menjadi suatu tempat atau wadah sehingga orang-orang yang bekerja di dalam satu institusi itu bisa menjalin kebersamaan sehingga akan lebih efisien untuk bekerja samanya. Ya, jadi ini sangat luar biasa. Bahkan saya lihat dari style duduknya ya, saya juga harapnya tadinya bisa duduk di bawah juga nggak apa-apa Pak Menko. Kan ini kan sungguh duduknya santai gitu. Jadi berbeda sekali kalau ada dampaknya. Kalau duduknya di kursi di atas dan duduk lesehan begini, ternyata ada dampaknya juga terhadap pemikiran kita tentang bagaimana kita bekerja bersama di suatu institusi. Itu setiap perilaku manusia, setiap kegiatan-kegiatan yang ada itu ada dampaknya terhadap pemikiran kita di otak. Itu memang ilmunya cognitive science gitu. Mungkin saya mulai dengan yang sedikit apa sih cognitive science? Ya, oke. Bapak Ibu semuanya kalau boleh memejamkan mata, ayo memejamkan mata semuanya. Kecuali saya, Pak Menko juga. Pejamkan mata. Oh, pejamkan mata. Iya. Pejamkan mata, oke. Oke. Apa yang ada di ruangan ini? Ayo sebutkan. Oke, Pak Menko, Prof Stella, apa lagi? Bendera. Foto-foto. Ada meja. Kursi, oke, boleh buka matanya. Ada beberapa yang sudah disebutkan ya, tetapi ada banyak sekali yang belum disebutkan, ya kan? Misalnya proyektor, TV, di sini ada balok ruang, ada jendela, ada juga mungkin ada juga ya seperti layar, dinding, ada lampu, tapi itu tidak disebutkan. Nah, itulah yang menjadi pertanyaan seorang cognitive scientist seperti saya. Di dunia ini begitu banyak informasi, jadi setiap bahkan per 1000 milisecond ini selalu ada informasi yang masuk ke dalam otak kita melalui 5 indera kita. Itu menarik indera penglihatan, indera perasaan, indera penciuman, indera perasaan dan indera penyentuhan. Seluruh yang masuk itu ke dalam indera kita, tetapi tidak semua yang masuk lewat indera kita itu diolah sehingga itu semuanya dilihat atau dirasakan atau dicium atau didengar dan kita ingat di dalam otak kita. Nah, jadi pertanyaan seorang cognitive scientist itu bagaimana informasi yang masuk ke dalam itu diolah dan dikeluarkan kembali. Ya, itulah biasanya kalau kita sebut cognitive scientist itu juga tentang merasakan information processing. Jadi bagaimana informasi itu diproses dan informasi itu keluar kembali. Nah, jadi misalnya tadi yang pertama disebutkan saya dengar Pak Menko. Ya, berarti Pak Menko ini sangat salient sekali di otak-otaknya para dan sudah selayaknya dan sudah kita duga bahwa pasti Pak Menko yang paling salient ya kan. Lalu juga saya, karena kan saya baru jadi ada barang aneh di ruangan ini, nah itu juga diingat ya. Nah itulah jadi informasinya masuk gitu. Tetapi nggak ada yang menyebutkan lampu ya kan. Padahal lampunya ada di sini terus. Tapi kita nggak menyebutkan, kenapa? Nah karena lampunya itu ya tidak
tidak diolah lagi oleh otak kita untuk menjadi sesuatu yang diingat, sesuatu yang perlu dibicarakan. Ya sudahlah di situ saja. Oke. Nah, berarti proses informasi kita adalah selektif. Ada beberapa yang masuk dan diolah dan dikeluarkan. Maksudnya waktu tadi saya bilang, tolong sebutkan, ada beberapa yang tidak. Nah itulah yang terjadi dari kecil sekali kalau kita membicarakan tentu saja dengan PMK adalah bagaimana kita membangun manusia unggul ya. Membangun manusia unggul, insan Indonesia yang unggul itu setiap kejadian, setiap masukan, setiap informasi itulah yang bisa kita lihat bagaimana terjadinya sehingga informasi yang diproses dari kecil untuk anak-anak bahkan sampai dewasa di sini sebagai kita sama-sama bekerja di pemerintahan itu pemrosesan informasi kita itu bagaimana sehingga itu efisien, diingat dan bisa kita gunakan untuk pekerjaan kita sehari-hari. Ya, itulah cognitive science sebagai information processing gitu. Jadi di ilmu cognitive science itu banyak semua pertanyaan-pertanyaan itu bagaimana manusia itu mengolah informasi dan informasi-informasi seperti apakah yang diingat, yang masuk dan yang juga digunakan di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi banyak sekali, inilah yang menarik, banyak sekali bukti-bukti atau kalau riset itu kita melakukan, kalau kita di cognitive science kita melakukan riset berdasarkan bukti-bukti. Jadi kita mempunyai teori, tetapi teori itu belum tentu benar. Nah ini yang mungkin menjadi menarik. Kalau kita membicarakan pendidikan, kita sering bicara oh ada teori ini, teori itu, teori ini. Nah ini sebenarnya kalau kita mau melihat lagi, kita harusnya tidak mengandalkan teori. Karena teori itu adalah sesuatu hipotesa yang dibuat oleh pendidik, yang dibuat oleh saintis, yang dibuat oleh ilmuwan, sehingga setelah itu sang ilmuwan itu akan mengecek dengan eksperimen-eksperimen apakah sungguh hipotesa itu benar. Nah itulah. Jadi sebenarnya kalau kita tadi mungkin nomor satu kalau saya boleh ada masukan Pak Menko, kalau kita mau menjadi smart ministry ya, terutama sekali dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, kita bisa mulai melihat bukti-bukti ilmiah apa yang sungguh membangun manusia, begitu. Ini dari setiap segi Pak Menko. Misalnya di pendidikan, kalau kita lihat ini bahkan dari yang kecil. Kalau diberi makan bergizi misalnya, itu apakah ada buktinya bahwa itu bisa menyehatkan, bisa meningkatkan kecerdasan. Nah itu semua ternyata ada buktinya. Ya, ya. Ya. Ini kan salah satu tugasnya kementerian kita ini kan antara lain toleransi. Ya. Ya, toleransi. Ya. Jadi tadi pengalaman macam-macam ya. Kemudian kan ada yang diambil oleh otak kita. Ya. Ada yang dilupakan oleh otak kita. Betul. Ya, begitu. Bagaimana caranya agar yang diingat itu yang baik-baik saja, Bro? Jadi biar apa, jadi kenapa begitu? Kalau kita bisa mengingat fokus kita pada yang baik-baik, berarti kita akan lebih toleran. Betul. Kita akan lebih pemaaf gitu, kita lebih mudah bersatu gitu. Jadi otak ini kan menyaring karena overload ya. Betul. Apalagi sekarang ini kan overload information. Setiap hari kita baca media yang tidak tidak ada redakturnya, ya, tidak terredaksi. Berarti kan kita ini kan overload information. Dari overload information itu otak itu bisa nggak diarahkan untuk memorizing hal-hal yang good for humanity misalnya begitu. Agar kita nggak, yang kedua isu hoax, isu
berita bohong, ujaran kebencian, mereply, memforward berita-berita yang buruk. The good news is bad news misalnya. Itu kan semua punya implikasi yang luar biasa terhadap PMK. Yaitu toleransi, kerjasama, kejujuran dan lain-lain. Nah, ini lagi konsultasi. Iya Pak, silakan Pak. Iya, terima kasih Pak Menko. Pertama yang Pak Menko bilang itu sungguh benar ya. Dengan mengingat yang baik-baik itu bisa, ini ada sainsnya, ada buktinya karena ilmu itu berdasar ilmiah, itu ada bukti ilmiahnya bisa membuat kita lebih bahagia. Nah, saya ceritakan langsung studi ilmiah yang dilakukan, eksperimen yang dilakukan, ini sekaligus menceritakan bahwa memang ada bukti ilmiahnya, bahwa mengingat yang baik-baik itu bagus, dan juga ada caranya. Tadi kan Pak Menko minta caranya, ya oke. Nah, di studi ini menarik. Di studi ini dilakukan oleh seorang ilmuwan, dia menanyakan pertanyaan yang tadi Pak Menko tanya, bagaimana caranya supaya kita bisa lebih banyak mengingat yang baik-baik. Dan kedua, dia menanyakan teori, pertama itu masih teori ya, jadi belum terbukti waktu itu sebelumnya teori, apakah dengan mengingat yang lebih banyak mengingat yang baik-baik, itu kita akan menjadi lebih bahagia. Oke. Jadi yang terjadi di studi ini, pertama diukur dulu kebahagiaannya. Ukurnya mudah, setiap orang diberikan seperti kuis dan cuman bilang aja terhadap hidupmu yang sekarang kamu merasa puas dari 1 sampai 7, di mana letak kepuasanmu begitu. Terserah berdasarkan pandangan diri sendiri. Ya. Oke. Nah, ini jadi sebelum. Nah, pertama begitu terus semuanya memberikan skor berdasarkan masing-masing. Setelah itu seluruh orang-orang yang berpartisipasi dibagi menjadi 2 grup. Satu grup diberikan tugas selama seminggu mencatat di buku harian ya segala sesuatu yang teringat gitu. Terserah. Nah, yang grup satu lagi selama seminggu diminta mencatat hanya yang bagus-bagus tetapi hal yang kecil. Misalnya hari ini saya dikasih air minum dan air minum dituangkan oleh Pak Menko langsung. Nah, itu kan luar biasa ya. Masa Pak Menko-nya nuangin buat saya gitu kan. Nah itu dicatat. Waduh senang ya gitu. Kemarin ya saya hari ini pagi ini bersyukur walaupun baju putihnya belum selesai tapi laundry yang lain sudah selesai. Nah itu seperti yang kecil-kecil gitu dicatat. Nah tapi waktu mencatatnya dan jumlah catatannya persis sama antara grup yang terserah dan grup yang hanya baik-baik saja. Dan terutama sekali yang baik-baik saja hal-hal kecil. Bukannya, hari ini saya naik gaji. Enggak, belum ya. Belum ada pengumuman dari Pak Menko. Bukan yang besar-besar, cuman yang kecil-kecil saja ya. Ya, kecil-kecil saja. Setelah seminggu, kembali dikasih lagi kuis itu. Dikasih lagi kuis, silahkan ya. Dikasih lagi kuis, silahkan melihat, silahkan sekarang mengukur kebahagiaan Anda atau kepuasan Anda terhadap hidup persis sama kayak kuis sebelumnya 1 sampai 5. Yang menariknya ada perbedaan rata-rata kebahagiaan di antara 2 grup itu. Jadi sebelumnya 2 grup ini sama, ada yang sangat bahagia, ada yang tidak terlalu bahagia terus bercampur-campur kan. Rata-ratanya sama, katakanlah rata-ratanya 3. Tetapi setelah ada 2 cara ini, satu mencatat jurnal semuanya terserah, satu lagi hanya yang baik-baik, ada perbedaan. Yang mencatat hanya yang baik-baik itu lebih bahagia daripada yang mencatat semuanya. Nah, jadi kalau saya bisa menjawab langsung berdasarkan bukti ilmiah, karena kita semuanya itu sering lupa, kalau kita ada kebiasaan untuk mengingat, mungkin dengan mencatat atau mungkin dengan dibicarakan mungkin ke rumah
ke istri atau ke suami atau bahkan ke anak, wah tadi ada hal apa yang baik yang terjadi di hidup saya, itu bisa membantu kita mengingat yang baik-baik. Dan penting sekali dalam studi ini juga dilihat bahwa sebenarnya yang membuat kita bahagia itu adalah akumulasi dari hal-hal yang kecil. Ya, dari hal-hal yang kecil yang membawa kebahagiaan dan membawa kebaikan. Bahkan juga ada studi lain nih Pak Menko, bahwa hal-hal yang besar, misalnya kita pikirkan oh saya kalau nanti suatu saat punya rumah yang bagaimana gitu. Itu ternyata ada yang namanya happiness treadmill. Jadi happiness treadmill itu ini ada sainsnya yang sangat banyak. Kita memikirkan oh nanti kalau saya sudah punya ini saya akan bahagia sekali. Dan dari studi-studi yang sudah banyak sekali dilakukan di cognitive science, ternyata kebahagiaan kita waktu yang besar itu semu. Jadi kita sampai ke situ, lalu kita merasa nih bahagia nih. Misalnya punya mobil baru, ya. Dulu udah rencana punya mobil baru, sampai punya mobil baru bahagia. Tetapi begitu punya mobil baru, sebulan kemudian tidak kerasa lagi. Kenapa? Udah kebiasaan. Tadinya kan gak punya mobil itu. Tapi terus punya mobil itu, dan setelah sebulan punya mobil itu, tiap hari naik mobil itu, wah gak jadi, udah gak kerasa lagi. Itulah namanya happiness treadmill, jadi kembali lagi ke tempat titiknya. Itu sering sekali terjadi di manusia. Itu juga perjuangan cowok-cowok ketika mau Betul. nembak cewek gitu ya. Betul. Begitu dapet biasa gitu ya Pak? Biasa saja, awas lo ya. Begitu dapat biasa saja. Dan itu harus, ini cowok-cowok itu harus kalian perjuangkan selama puluhan tahun. Saya sudah 33 tahun ya. Ya, setiap hari diingat, kenapa dulu kita pacaran kok rasanya begitu indah. Setiap hari juga ada yang indah-indahnya gitu. Ya, jadi yang kecil-kecil itu diingat ya. Dan itulah, ini sungguh, ini yang saya bicarakan bukanlah teori, tetapi sungguh banyak bukti ilmiahnya. Ini suatu yang sangat manjur, ingat-ingatlah setiap hari diingat satu saja yang baik ya. Sehingga ini juga sebenarnya sesuatu yang karena kalau kita mengingat yang baik itu sehingga di otak itu ada dikumpulkan begitu. Nah, kemudian mungkin yang kedua itu bagaimana cara mengingatnya. Ini berhubungan dengan pertanyaan Pak Menko yang kedua. Karena ada banyak hoax, ada banyak berita yang negatif dan kebanyakan berita itu memang negatif ya. Ini sangat berkaitan terhadap memang Pak Menko terhadap cognitive science, memproses informasi. Kan tadi kita informasi itu kan selektif. Nah informasi itu selektif, jadi informasi yang seperti apa yang masuk dan informasi seperti apa yang tidak masuk. Kita otaknya itu selalu ada yang namanya bias terhadap saliensi, bias terhadap saliency. Segala sesuatu yang salient, segala sesuatu yang menonjol itu lebih mudah diingat. Itulah mengapa kalau di berita-berita itu banyak yang negatif itu karena orang media, orang pers tahu kalau negatif itu menonjol gitu Pak. Tapi kacamata ini bukan negatif loh ya. Iya, nah ini juga diingat karena menonjol. Iya, kenapa menonjol? Nah, kenapa menonjol? Karena lain dari rata-rata. Gitu. Kenapa menonjol? Karena lain dari rata-rata. Termasuk kacamata saya agak aneh, lain dari rata-rata, ya kan? Sehingga diingat ya. Nah, gitu. Saya ngelihatnya lewat TV aja Bu. Nanti kita boleh tukeran juga Pak. Ya, nah itulah yang diingat. Sehingga berita-berita yang buruk itu juga menonjol karena lain dari rata-rata. Tetapi sebenarnya kalau berdasarkan asas gitu bisa juga kita lihat kenapa yang baik pun sebenarnya bisa menonjol
Karena itu kan lain dari rata-rata. Nah, tapi memang mungkin agak lebih susah dijualnya gitu oleh media. Tetapi saya lihat juga sekarang ada beberapa tren ya. Ada beberapa tren, ada media yang misalnya ada khusus untuk berita baik dari Indonesia. Nah, itu mungkin perlu kita dukung ya. Dan ini kalau berdasarkan yang hoax tadi, apa sebenarnya yang hoax itu, hoax yang menjadi hoax ini adalah memang agak sulit. Nah, kembali lagi mungkin kita tanyakan berita-berita yang masuk itu kita juga perlu skeptis. Maksudnya skeptis, kita jangan terlalu semuanya kita percaya. Karena setiap berita itu kan pasti ada penulisnya, ada motivasinya. Nah, itu juga kita harus menjadi skeptis terhadap segala sesuatu yang diberitakan. Apa sebenarnya yang ada di balik itu dan makna apa yang mau kita masukkan. Ya. Itu ada hubungannya dengan learning science nggak, Bu? Jadi sangat hubungannya, Pak. Ini kan berarti kita juga harus mengalami proses pembelajaran untuk positive thinking, untuk segala macam yang tadi ya. Betul. Learning science-nya di mana? Betul. Learning science itu memang termasuk dalam cognitive science begitu Pak Menko. Bahwa yang ditanyakan itu apakah sebenarnya bukti-bukti sains kita belajar. Ya, belajar itu apa? Belajar itu informasi baru, kembali ke informasi baru masuk ke otak kita. Lalu yang biasanya kita bilang diingat. Nah, kalau diingat ini di sainsnya itu pindah dari yang namanya short term memory ke long term memory, ya. Setelah itu ada step ketiganya, informasi itu bisa dikeluarkan dan bisa, ini paling penting sekali, digunakan di waktu yang berbeda, di masa depan, di keadaan dan konteks di masa depan. Itu dibuat namanya adalah bisa digeneralisasikan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita tanya learning, belajar itu apa? Belajar itu kalau misalnya kita mulai dari anak aja ya Pak. Kalau sang anak SD kelas 1 diberitahu gurunya hari ini belajar di kelas mengenai tambahan ya. Itu kan masuk informasinya. Terus dia sudah mengerti misalnya. Tetapi waktu ulangan dia salah. Nah, berarti keluarnya masih belum sempurna. Berarti kan belajarnya masih belum sempurna. Dan yang paling penting lagi, apakah sudah bisa misalnya ulangan 1 ditambah 10 udah benar 11 ya. Tetapi kemudian ini yang menjadi salah satu benchmark apakah sudah belajar atau belum. Waktu ditanyakan, nah nak bagaimana sekarang ibumu punya 1 kue dan ayahmu punya 10 buah jeruk. Ya. Kalau dua-duanya bawa itu semua ke meja makan, ada berapa makanan yang di meja makan? Lah tiba-tiba si anak yang walaupun sudah tahu 1 tambah 10 sama 11, dia tidak bisa menyelesaikan soal itu berarti dia belum generalize apa yang sudah dia pelajari. Nah, itu menjadi sangat penting sekali dalam setiap yang kita pelajari itu harus kita benchmark. Ini terjadi apakah itu di anak-anak ataukah itu di kita sendiri yang masih terus-terus belajar. Misalnya ada arahan dari Pak Menko, ada peraturan baru misalnya. Tetapi peraturan itu di mana kita pakai, apakah kita ingat, di konteks apa yang bisa menjadi itu kita membuat masalah, itu harus terus dipertajam. Dan di ilmu cognitive science cuma ada satu caranya. Itu harus melakukan yang namanya elaborasi. Elaborasi itu apa? Nah, kembali ke anak 1 tambah 10, 11. Kalau dia cuma dapat 1 contoh itu, dia tidak akan elaborasi. Tetapi begitu ditanya, nak kalau 10 itu bisa berapa dan berapa? Terus anaknya mikir gitu. Ya Ibu Guru, 10 itu bisa 5 dan 5. Oh ya, bagus. Berarti kalau gitu, nak bisa lihat enggak? 1 dan 10 dan 1 dan 5 itu sama.
itulah yang terjadi di yang namanya elaborasi. Mungkin terus ditanya lagi, nah kalau satu itu bisa dibuat jadi berapa dan berapa? Mungkin anaknya bilang, nggak bisa ibu, satu ya satu aja. Oh bisa nak, 0 dan 1. Nah 0 dan 1 dan 5 dan 5 sama dengan 1 tambah 10. Itu elaborasi. Lalu diberikan yang tadi misalnya, oh nak kamu punya 1 pensil, temanmu yang temanmu ada 5 pensil. Nah kita butuh berapa pensil lagi supaya kita semua punya 11 pensil. Nah, itulah elaborasi. Nah di dalam mungkin kalau kita lihat itulah setiap hari kita harus elaborasi. Berarti informasi yang sama kita lihat dari sisi-sisi yang berbeda. Kita harus ucapkan lagi, mungkin kita catat, kita tulis, kita bicarakan. Nah ini kembali ke pertanyaan Pak Menko yang pertamanya, bagaimana kita bisa menjadi smart ministry juga ya. Segala sesuatunya kalau kita bicarakan dan didiskusikan itu juga adalah pengolahan dan kolaborasi dari informasi tersebut. Sehingga pengolahan dan informasi tersebut menjadi sesuatu yang bisa kita olah, oh ini satu informasi dari berbagai macam-macam sudut-sudut pandangan sehingga informasi itu bisa kita masuk ke dalam otak kita dari short term memory ke long term memory. Itu juga yang bisa terjadi. Jadi kadang-kadang rapat yang sungguh diskusi ya, gitu. Rapat yang sungguh diskusi tentang satu masalah dilihat dari sudut-sudut lain itu juga adalah bentuk elaborasi dari itu. Begitu Pak Menko. Ya. Ada pertanyaan? Yes. Wow. Belakang yang duluan itu. Teriak aja yang kencang. Pagi. Okay. Perkenalkan nama saya Indra Brastia. Saya dari Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda. Jadi satu pertanyaan tapi untuk 2 sasaran target yang berada di kedeputian kami, yaitu pemuda dan perempuan. Untuk mengukur pembangunan pemuda, kita memiliki Youth Development Index, indeks pembangunan pemuda. Salah satu domainnya yaitu domain pendidikan, sayangnya indikatornya masih rendah, yaitu angka partisipasi kasar pendidikan tinggi pemuda. Angkanya masih di kisaran 31%. Sementara jumlah pemuda Indonesia ada 63 juta, hampir seperempat dari penduduk Indonesia pada tahun 2023. Kemudian hal ini juga selaras dengan sisi kebekerjaan pemuda, di mana NIIT pemuda ini sangat tinggi. NIIT-nya, NIIT itu pemuda yang tidak dalam bersekolah, bekerja, dan juga tidak dalam pelatihan gitu ya. Saya lihat angka terakhirnya 28%. 25,8% untuk pemuda. Ini sangat tinggi. Nah, kemudian di sisi perempuan juga sama. Meskipun angka partisipasi kasar pendidikan tingginya perempuan lebih tinggi daripada laki-laki, tapi kita tidak bisa menegasikan bahwa banyak kaum perempuan Indonesia saat ini yang terpinggirkan dari sisi sekolah. Terutama untuk mereka kaum perempuan yang menjadi, saya dalam tanda kutip menyebutnya korban dari perkawinan anak. Ketawa ya. Ini realita, bahwa mereka perempuan Indonesia yang menikah pada usia anak kemudian putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikannya sehingga membatasi aksesnya. Pertanyaannya, karena Prof. Stella adalah expert di dalam cognitive science, kira-kira gebrakan apa yang kemudian bisa menjawab dari kondisi dan tantangan realita tersebut? Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, berikutnya langsung. Udah, teriak aja nggak apa-apa juga.
Terima kasih Pak Menko, mohon izin Prof. Bu Wamen. Saya Ivan Samsudijal, Asisten Deputi Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan. Yang ingin saya tanyakan, Prof, kalau tadi saya dengar penjelasan Prof, cognitive science ini kan saya membacanya seperti ini. Dia bisa mendorong manusia untuk bisa memaksimalkan fungsi otak yang 100% itu. Karena pernah saya baca literasi bahwa sekarang itu kita hanya menggunakan 30-40% dari fungsi otak kita. Itu hoax. Gak usah dipercaya. Baik. Nah, di dalam konteks membangun budaya orang supaya memaksimalkan fungsi kognitif itu, saya melihat ada 5 tahap yang harus kita lakukan. Pertama, mulai dipaksa, terpaksa, bisa, biasa, dan budaya, sehingga dia bisa membiasakan. Nah, kemarin saya mendapatkan contoh, saya juga kaget, bukan dalam konteks mau memuji keluarga sendiri. Saya bersama-sama dengan istri dan anak yang besar itu membaca tulisan terbalik. Susah payah gitu. Ini baca. Nah begitu saya tanya anak saya yang paling kecil, dia tidak langsung baca itu, tapi dia lihat sekeliling, dia lihat kaca. Itu kan baca dari situ langsung kelihatan Pak. Kaget saya. Jadi artinya apakah itu salah satu fungsi bagaimana dia bisa melihat sekitar tanpa harus terpaku pada masalah yang ada. Sehingga dia bisa menyelesaikan itu. Kita membacanya terbalik kan agak susah. Tapi dia lihat sekeliling, di sebelahnya ada kaca. Dan dia lihat dari kaca langsung kebaca. Tulisannya itu jelas Pak. Kaget saya. Nah apakah itu salah satu bukti bagaimana kita memaksimalkan fungsi otak melalui cognitive science itu. Barangkali itu Prof. Terima kasih Prof. Ya. Baik, untuk yang pertanyaan pertama, satu gebrakan yang saya rasa perlu kita lakukan adalah kita harus berdasarkan segala sesuatu kebijakan yang kita buat itu harus bisa diukur. Jadi kita harus bisa mengukur bagaimana sebelum kita melakukan kebijakan itu kita harus bisa membuat pengukuran apa sebenarnya kemungkinan kenaikan atau perbaikan secara kuantitatif yang akan dicapai dengan kebijakan tersebut. Ya. Dan setelah kebijakan itu diambil, mungkin ada program baru atau lain, kita harus bisa melihat pengukuran itu secara jelas. Tadi yang dari pemuda, saya sendiri memang sangat prihatin terhadap yang tersebut, dan saya sudah banyak menganalisa data terutama sekali dari OECD. Dan data dari OECD ini ada satu, Pak, adalah suatu tindakan pertama yang akan kita lakukan adalah kita melihat sebenarnya sekarang ada Pak Menko izin bahwa ada data ukuran seperti PISA tetapi untuk pendidikan tinggi. Jadi itu ukuran untuk seperti PISA diukur kemampuannya, itu kemampuan kreatif, kemampuan analisa, berpikir secara analisa, itu yang dilakukan oleh OECD. Nah kami berharap kita akan bisa berpartisipasi dalam pengukuran ini supaya kita bisa melihat secara jelas bahwa yang pertama sekali kalau saya boleh izin, yang sudah berpartisipasi di dalam perguruan tinggi pun bagaimana apakah mereka sungguh mendapatkan ilmu yang diperlukan oleh mereka, tentu saja oleh negara kita ya. Jadi pengukuran kualitas dari output dan pengukuran kualitas dari outcome perguruan tinggi itu kita belum punya. Dan itu harus kita ukur. Setelah kita mengetahui itu secara pasti, barulah kita bisa melihat dari pengukuran ini, karena pengukurannya ada dimensi-dimensi. Misalnya dimensi untuk berpikir secara analytic thinking. Kalau misalnya ini ternyata rendah di jajaran kita harus membuat program, pertama sekali mungkin dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, apa sebenarnya yang terjadi di pendidikan tinggi ini sehingga itu belum. Itu contoh ya. Tetapi sebelum kita menentukan kebijakan apa untuk meningkatkan kualitas itu, itulah yang sungguh harus kita lihat secara nyata pengukurannya, pengukuran dari kualitas yang terjadi. Nah, tentu saja itu baru meningkatkan kualitas yang terjadi. Tapi menurut saya itu adalah yang pertama. Sebelum kita meningkatkan kuantitas berapa yang bisa masuk ke perguruan tinggi, kita harus meningkatkan kualitas yang sudah ada dulu. Ya. Peningkatan kuantitas
itu adalah jangka, tentu saja ini menjadi suatu problem yang, bukan problem seperti yang jelek ya, tetapi ini suatu isu yang perlu kita pikirkan. Dan kita harus pikirkan ini tidak pasti bahwa semuanya ini harus diselesaikan oleh perguruan tinggi. Karena kita juga harus menganalisa kebutuhan ekonomi di banyak negara-negara lain. Kita beri contoh yang mungkin agak mengagetkan. Di negara Jerman misalnya. Ini tidak semuanya atau bahkan tidak kebanyakan itu melalui perguruan tinggi. Bahkan pendidikan vokasinya menjadi sangat kuat dan sangat tinggi kualitasnya. Ini adalah suatu contoh bahwa kita harus berpikir secara luas dan berdasarkan analita apa sebenarnya yang sangat dibutuhkan di negara kita untuk memberikan, kan tujuan akhirnya adalah kemampuan. Bukannya gelar pendidikan tetapi kemampuan. Jadi dengan cara-cara apakah kita bisa meningkatkan kemampuan setiap insan pemuda kita. Dan ini harus kita pikirkan secara luas, bukan berarti perguruan tinggi, bahkan perguruan tinggi pun kita harus kaji apakah itu sungguh meningkatkan kemampuan, dan kalau belum, apa yang belum. Pastinya kemampuan apa yang secara pasti belum, itulah yang akan perlu sekali kita bajukan pengukuran dari OECD dan bagaimana kita meningkatkan kemampuan itu. Untuk yang perempuan juga begitu. Kita harus melihat, karena saya sendiri sebagai seorang perempuan merasa ini adalah suatu potensi yang besar di Indonesia. Karena saya melihat perempuan-perempuan kita luar biasa di Indonesia. Saya kalau ke daerah itu banyak bertemu dengan para perempuan yang sungguh menyentuh hati saya bahwa mereka tuh sangat ingin berpartisipasi. Saya dulu pernah di Papua Tengah cukup lama dan banyak ke SD-SD, ke guru-guru, itu banyak sekali perempuan-perempuan. Tetapi mungkin betul yang Bapak bilang bahwa ada keterbatasan secara struktur yang terjadi untuk perempuan-perempuan kita. Bahwa di kebudayaan mereka harus di rumah untuk membesarkan dan menjaga anak. Dan ini waktu yang dibatasi ini sangat menarik. Nah, ada dua pemikiran saya sampai saat ini. Yang pertama adalah kita harus memetakan dalam satu hari apa sebenarnya kebanyakan perempuan-perempuan Indonesia yang harus di rumah tangga itu mereka pekerjaannya apa saja. Tadi saya mendengar bahwa ini sangat menarik sekali ya, bahwa di sini kita sangat mau punya data driven. Nah, kalau bisa kita mempunyai data perilaku perempuan Indonesia. Jadi kita bisa lihat jam-jam kosongnya perempuan itu di mana. Dan kita gunakan jam-jam kosong itu, apakah bisa itu kita buat untuk micro credential, jadi pelatihan-pelatihan apa. Dan pekerjaan-pekerjaan apa yang bisa mengisi jam-jam kosong itu. Tapi kita harus punya data driven, perilaku-perilaku keseharian perempuan Indonesia di berbagai macam daerah itu apa saja. Dengan data itu kita bisa dengan secara tepat melihat apa yang bisa kita lakukan. Nah, ini mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Yang pertanyaan kedua adalah mengenai otak. Otak saya jawab singkat saja, betul sekali. Dan ini yang menarik adalah waktu anak-anak itu lahir, ini kebetulan laboratori saya Pak, sebelum saya pindah ke sini Pak, adalah laboratori bayi dan anak. Laboratori bayi dan anak yang paling besar di Tiongkok untuk kognitif bayi dan anak. Yang saya temukan adalah anak-anak sejak kecil itu sangat luar biasa cerdas untuk memproses berbagai macam informasi dari sekitar. Jadi kemampuan untuk memproses informasi itu ada sejak kecil, namun itu harus dibina. Kalau boleh langsung saja, satu contoh waktu anak-anak umur 2 atau 3, mungkin sudah banyak yang sudah punya anak umur 3, kalau masih ingat, waktu umur 3 itu banyak sekali pertanyaan. Dan pertanyaannya kadang-kadang, misalnya anak saya sering tanya, kenapa saya harus tidur sekarang dan kamu belum tidur? Gitu kan. Bahkan ya, kenapa saya harus makan, saya nggak lapar. Nah, kadang-kadang kalau kita jadi orang tua kita cuma jawabnya,
Ya pokoknya begitu, jangan nanya-nanya, ya kan. Tapi kalau kita jawabnya cuman pokoknya begitu, jangan nanya-nanya, inilah kenapa waktu mereka umur 5, umur 6, beneran gak nanya-nanya lagi. Tapi kalau misalnya kita pikirkan, ya kenapa ya? Kenapa kamu harus tidur sekarang tapi saya enggak gitu kan. Dan saya jawab, sebenarnya saya masih, sebenarnya mungkin karena kamu besok pagi harus bangun. Tapi kalau saya juga harus bangun tapi tidur saya cukup sekian begitu. Nah mungkin anaknya akan berpikir, oh ada jawabannya. Nanti ditanya lagi. Mengolah informasi-informasi lainnya sehingga ini ada sesuatu yang mau kita kejar adalah dari kecil belajar untuk belajar. Learning to learn. Karena dunia itu selalu berubah, tidak akan tahu. Waktu saya dan Pak Menko kuliah kita nggak ada AI ya Pak ya? Nggak ada. Tapi kan kita sekarang harus belajar AI. Bahkan saya pun meneliti tentang AI. Nah itu kenapa? Karena kita bisa belajar segala sesuatu yang baru. Nah itulah yang terjadi dari kecil. Jadi memanfaatkan, kalau kita kembali, apa itu artinya memanfaatkan otak secara 100%? Yang kita tahu dari penelitian, otak itu sangat, kita bilangnya plastik. Otak itu plastik, fleksibel. Jadi sebenarnya jarang sekali kita tidak menemukan dari ilmiah itu ada wah otaknya dari begitu lahir udah punya bakat matematika, punya bakat musik, punya bakat itu tidak pernah ditemukan di sains. Waktu lahir itu bisa dibilang otaknya hampir sama sekali seperti ya polos gitu. Tetapi dengan segala sesuatu yang kita alami, dengan berbagai macam informasi-informasi yang masuk, otaknya itu mulai terbentuk menjadi network yang berhubungan satu sama lain hingga bisa memproses informasi dengan lebih efisien. Sehingga satu kunci dari awal sampai nantinya terus apakah di pendidikan tinggi, apakah kita sekalian di kementerian itu adalah belajar untuk belajar. Otak kita sangat mampu untuk belajar, yang perlu kita tanyakan cara-cara apa, informasi-informasi apa yang bisa kita gunakan untuk membantu pembelajaran ini. Gitu. Terima kasih Prof. Stella. Jadi saya kira terima kasih ini kalimat penutup Prof. Stella sangat penting. Pokoknya kita adalah selalu belajar, dunia terus berubah. Apalagi sekarang perubahannya sangat cepat. Jadi kita harus selalu belajar, kalau tidak ya kita menjadi tidak relevan gitu. Terima kasih Prof. Stella, kita harus berhenti tapi Bapak Ibu pasti punya tanggapan yang berbeda-beda ya kan setiap orang punya nangkap beda-beda. Saya juga saya langsung berpikir, waduh setiap hari saya banyak sekali informasi, saya harus berpikir, mencatat semua good memory begitu gitu. Jadi kalau istri saya sedang sewot nggak usah saya catat. Nggak usah. Istri saya sedang semu, saya catat. Itu pokoknya lagi-lagi mikir saya ini apa yang akan saya lakukan mulai siang hari ini. Jadi silahkan Bapak Ibu juga mulai mikirkan ya apa yang akan dan mulai elaborasi. Jadi saya udah mulai mikir kalau istri saya bilang begitu tidak saya tangkap letterlock saja, saya elaborasi. Saya lihat konsistensinya dari waktu ke waktu. Oh maksudnya begitu gitu ya. Jadi itu saya, tapi Bapak Ibu teman-teman yang cowok-cowok itu pasti tangkapannya lain lagi. Gitu.